Selamat bertemu kembali teman-teman sahabat desa dan forum sekolah desa. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan persiapan pelaksanaan penatausahaan keuangan desa. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi teman-teman perangkat desa dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dasar pelaksanaan keuangan desa adalah perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APB desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan dalam bentuk peraturan desa yang harus disahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Setelah ditetapkan peraturan desa tentang APB desa, maka selanjutnya Perbekel menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan setelah penetapan peraturan desa tentang APB desa. Jadi APB desa inilah yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa. Setelah ditetapkan Perdes APB desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa, selanjutnya dipersiapkan dokumen legalitas pendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diamanatkan pada peraturan desa tentang APB desa. Dokumen legalitas tersebut antara lain: 1. Peraturan kepala desa tentang tata cara pelaksanaan APB desa. 2. Peraturan kepala desa tentang standar harga barang jasa di desa. 3. Peraturan kepala desa tentang besaran siltap, penghasilan tetap, tunjangan, honor, perjalanan dinas, dan lain-lain. 4. Surat keputusan kepala desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD. 5. Surat keputusan kepala desa tentang penetapan tim pelaksana kegiatan atau TPK. 6. Surat keputusan kepala desa tentang penetapan sasaran penerima manfaat APB desa yang bersifat perorangan atau kelompok. Contoh: SK Kepala Desa tentang penerima beasiswa, SK Kepala Desa tentang penerima bantuan bibit ternak, SK Kepala Desa tentang bantuan bedah rumah. Jadi ketika APB desa nanti sasaran penerima manfaatnya perorangan atau kelompok, maka wajib ditetapkan dalam surat keputusan kepala desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, maka peran utama yang harus dilakukan oleh PKPKD dan tugas PPKD adalah sebagai berikut. PPKD atau yang kita kenal dengan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini adalah kepala desa, memiliki kewenangan: A. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. B. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa atau aset desa. C. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL. D. Menyetujui RAK desa dan menyetujui SPP. Ini kewenangan yang dimiliki oleh PKPKD atau kepala desa. Sedangkan PPKD, pelaksana pengelolaan keuangan desa, yang dijabat oleh sekretaris desa, kasih, dan kaur, memiliki tugas sebagai berikut. Sekretaris desa memiliki tugas
mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa. B. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa. C. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. D. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPPA, dan DPAL. E. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa. Ini tugas sekretaris desa yang harus dipahami dalam fungsi mengkoordinasikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan tugas kepala seksi dan KAUR di luar KAUR keuangan dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan anggaran, memiliki tugas A. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. B. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. C. Menyusun DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, atau dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, atau dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan DPAL sesuai bidang tugasnya. D. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Sedangkan tugas KAUR keuangan sebagai bendahara desa memiliki tugas menyusun RAK desa atau rencana anggaran kas desa dan melakukan penatausahaan keuangan desa. Secara teknis, kewenangan PKPKD dan tugas PPKD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Kepala seksi dan KAUR, tugas dan tanggung jawabnya menyusun DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, mengajukan SPP, surat permintaan pembayaran, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh DPK, kemudian mengerjakan buku kas pembantu kegiatan. Itu tugas tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para kepala seksi dan kepala urusan. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD memiliki tugas dan tanggung jawab memverifikasi DPA, memverifikasi persyaratan pengajuan SPP. Kepala desa selaku PKPKD memiliki tugas dan tanggung jawab menyetujui DPA, menyetujui SPP. KAUR keuangan sebagai bendahara desa mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun RAK desa, rencana anggaran kas desa, melakukan pembayaran pengeluaran uang dari kas desa, mencatat transaksi dan menyusun buku kas umum, mendokumentasikan bukti-bukti pengeluaran atau SPJ. Itu tugas dan tanggung jawab dari KAUR keuangan sebagai bendahara desa. Tata cara penyusunan DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang terdiri dari RKA, rencana kegiatan dan anggaran desa, RKK, rencana kerja kegiatan, rencana anggaran biaya, dan rencana anggaran kas desa. Dilakukan sebagai berikut. Kepala desa menugaskan KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya masing-masing menyusun DPA paling lama 3 hari setelah peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa ditetapkan. DPA seperti yang tadi telah saya sebutkan di atas terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran desa, yaitu merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan. Yang kedua, rencana kerja kegiatan desa atau RKK desa.
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. Kemudian yang terakhir, rencana anggaran biaya atau RAB, merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Itu yang harus dilakukan oleh para kasih kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran yang harus menyusun DPA selambat-lambatnya 3 hari setelah peraturan desa tentang APB desa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB desa ditetapkan, maka PKA harus segera memulai penyusunan DPA. Prosedur penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh para kasih dan kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran adalah sebagai berikut. Jadi setelah Perdes, APBDes, dan Perkades penjabaran APBDes ditetapkan, maka kasih kaur pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA yang diberi waktu 6 hari kerja sejak ditugaskan untuk menyusun DPA, maka kasih kaur harus sudah menyerahkan rancangan DPA kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan penyusunan DPA. Kemudian atas rancangan DPA tadi, sekretaris desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasih menyerahkan rancangan DPA. Selanjutnya, rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui oleh kepala desa. Itulah dokumen utama yang harus dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA, selanjutnya kaur keuangan menyusun RAK desa. RAK desa sebagaimana dimaksud memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala desa. Jadi dalam menyusun rencana anggaran kas desa, kaur keuangan berpedoman pada DPA. Kemudian rancangan RAK desa diajukan kepada kepala desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa. Selanjutnya kepala desa menyetujui atas rancangan RAK desa yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa ditetapkan menjadi RAK desa. RAK desa menjadi dasar terkait dengan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam penarikan dana dari rekening kas desa. Dari diskusi yang telah kita lakukan di atas dapat kita ambil kesimpulan, sebelum pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan desa, maka harus dipersiapkan terkait dengan prasyarat, legal standing, dan yang kedua formulir-formulir pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Di antaranya 1, dokumen pelaksanaan anggaran DPA terdiri dari RKA, rencana kegiatan dan anggaran, RKK desa, rencana kerja kegiatan desa, dan RAB, rencana anggaran dan belanja. Yang kedua, rencana anggaran kas desa atau RAK desa. Yang ketiga, laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Yang keempat, SPP, surat permintaan pembayaran. Yang kelima, SPTB, surat pernyataan tanggung jawab belanja. Yang keenam, buku kas pembantu kegiatan.
Yang ketujuh, buku pembantu kegiatan penerimaan swadaya masyarakat. Dan yang kedelapan, laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Ini wajib disiapkan dan dikuasai oleh teman-teman perangkat desa sebelum melaksanakan dan menata usahaan pengelolaan keuangan desa. Demikian untuk diskusi pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan kita sambung lagi dengan tata cara penatausahaan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Hiskudes dan tata cara pengadaan barang jasa di desa sesuai dengan Perka LKPP nomor 12 tahun 2019. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam sahabat desa dan forum sekolah desa.